Tapi bagus itu perempuan. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, Pak Direktur, baru mau istri kita, supaya kita tambah istri, lata pantak banginya tuh, Pak, lata pantak banginya baru diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati Bapak Direktur, Bapak Dr. Surfayondri SD SST MKom. Lebih bagus dibaca daripada salah. Yang terhormat Bapak Wadir 1, 2, dan 3, Bapak-bapak para dosen, ibu dosen, karyawan dan karyawati, rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi yang sempat hadir dan Zoom dari tempat masing-masing, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak diciptakan Allah Ta'ala langit dan bumi, tidak diciptakan Allah Ta'ala alam dan seisinya, surga yang penuh keindahan dan kenikmatan, kalau tidaklah karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para dosen, Pak Rektor yang berbahagia, kita santai, tidak perlu tegang-tegang menjelang habis nanti, tidak lama-lama. Karena orang-orang dosen itu banyak sibuk. Jadi kita santai, pasti. Pertama, kita ingin tenang dalam hidup ini. Kita ingin aman, siapa aja lah, Pak Direktur, Pak Wadir, Pak dosen, Ibu dosen, mahasiswa, apalagi kita yang di lapangan, ingin tenang, ingin aman. Kaya kita, kaya yang bawa ketenangan. Mahasiswa kita, mahasiswa yang tidak galau, ingin tenang, ingin aman. Resepnya apa, Ustaz? Kalau ingin tenang pikiran, enak perasaan, pelong aja dalam hidup. Resep pertama, ta'abbud ilallah, beribadat kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Tak ada resep yang lebih akurat dari itu. Cobalah nanti kalau risau, makan obat risau, makan obat tidur. Habis nanti dosisnya, risau lagi. Capek kita makan obat capek. Siap makan, habis dosisnya, capek lagi. Galau kita cari obat galau. Habis nanti dosisnya, galau lagi. Tapi kalau ibadat, tidak. Karena ibadah itu menunjukkan kita hamba Allah yang dhaif. Yang tak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Inilah yang disampaikan oleh Dr. Buya kita Ar-Razi Hashim. Balik kepada Allah. Tidak ada kita punya apa-apa. Cobalah dulu umpamanya tidak pernah solat. Cobalah bawa solat. InsyaAllah tenang. Apalagi kawan-kawan kami di lapangan. Tukang las lah, tukang ini, tukang itu. Panas itu, panas. Apalagi
kawan tak mau dibilang ada wajah lain lo dia keceknya melawan pulanya. Macam buluh bahasa awaknya tu bambu itu. Kalau buluh tu kalau ndak topik sasaran pak melot yang kau ni tengkurak awaknya. Itu panas. Obatnya ndak ada itu selain ibadah kepada Allah. Bawa sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka itu secara ilmu tasawuf vertikal dan horizontal. Bawalah ibadat kehadirat Allah. Nggak ada resepnya lain pada itu. Jangan lari ke mana-mana. Kan ada kawan awak sebagian, mohon maaf kan kawan mahasiswa, kalau tiba galaunya judul tak diterima, kemudian dicoret-coret itu, malah bab 1 lah, bab 2, bab 3 dicoret-coret pula. Oh, kurang okey. Tak dengar dah. Oh, kurang dengar di Zoom. Orang Zoom tu banyak untungnya tu Pak. Dia buatnya ke TV tu nak berjalan-berjalannya, kamu akan nonton itu. Okey. Itu kan pandangan negatif. Sebenarnya tidak. Mereka duduk di depan layar. Jangan lari ke mana-mana. Kau nak galau umpamanya keluarga, cekcok laki bini, atau berantem antara mahasiswa dengan dosen, lari ke KPKP, lari ke diskotik, lari ke karaoke, lari ke mana-mana, tidak membawa kedamaian dan ketenangan. Bawa sujud di hadapan Allah. Bawa sujud di hadapan Allah. Itu Bapak dan Ibu, saya tengok itu Pak Direktur ada sebahagian lari ke karaoke. Tiba karaoke minum obat ini, tiba lagu dangdut. Kalau tiba lagu dangdut lain logo yang orang zaman kini kok Bang. Iya Pak Direktur. Tangan kanannya menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata dipicamkan, bibir bawah bergigi. Ya, berapalah sanggupnya kita goyang kayak gitu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu, loyo lagi. Itu kan membawa ketenangan. Tiba di rumah tidur, letoy, besok ndak semangat, pagi ndak bangun, pagi ndak kuliah, pagi ndak kerja, pagi ndak ngajar, ndak bisa bawa ketenangan. Bawa sujud di hadapan Allah. Baiklah. Cuci muka. Sengaja aku berwuduk mengangkatkan hadas kecil dan besar fardulillahi ta'ala. Nampak nur diberikan, nur cahaya diberikan Allah Ta'ala. Makanya air wudhu itu Bapak dan Ibu ada mengatakan makruh hukumnya dilap. Makruh hukumnya air sisa wudhu itu dilap. Kalau ibu-ibu kita tuh termasuk istri saya selalu dia lap. Dia bilang tak usah dilap. Karena air wudhu, 1 tetes air wudhu itu khalaqallahu ta'ala malaikah. Diciptakan oleh Allah 1 tetes 1 malaikat, 2 tetes 2 malaikat. Berapa banyaknya itu air wudhu itu? Untuk apa malaikat itu diciptakan? Allah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Untuk meminta ampunkan dosa kita kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Awak aja nak banyak dosa, nak minta ampun no Pak. Cuma ya. Kadang-kadang heran je awak. Malaikat tahunya dosa awak, hanya minta ampun untuk awak. Awak nak banyak dosa, nak dua minta ampun no. Yang membuat kita gelisah dalam hidup ini Bapak dan Ibu adalah dosa. Yang membuat kita gelisah, risau dalam hidup ini adalah karena dosa. Cobalah contoh. Bapak hari ini bunuh orang. Yang lain tak tahu. Bunuh. Mau dimasukkan ke dalam lubang sumur tua, mau dihanyutkan, mau dicincang-cincang supaya jangan tahu wajahnya. Terserahlah. Bapak setelah itu melarikan diri. Mau ke Batam, ke Singapura, ke Brunei, ke England, Inggris sana. Mau ke Australia. Larilah ke mana-mana. Tapi saya yakin, dimanapun kita duduk, dimanapun kita tidur, dimanapun kita berada, dihantui oleh ketakutan. Kenapa? Karena dosa. Rasa-rasa ada orang mendor awak, rasa-rasa dia maingkit tangan ke belakang. Kenapa? Karena dosa awak. Cobalah awak di lapangan, kerja buat pagar orang, pitinya lah diterima, abasinya tak boleh balik dah. Setelah sebentar datang orang. Atau larilah ke mahkamah. Takut itu. Kenapa? Karena dosa.
Apa yang kita cari? Tidak ada yang kita cari. Kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Pak Direktur, jangan dibilang orang senang dalam bentuk kerja. Kepalanya diisi seluruh dosen dalam kepalanya, seluruh karyawan dalam kepalanya, seluruh mahasiswa dalam kepalanya, pembangunan semuanya dalam kepalanya. Belum lagi istilahnya data ini, laporan dalam kepalanya. Bentuknya duduk di tempat yang mewah. Tidak. Tapi kenapa dia bisa damai, tenang? Karena sujud di hadapan Allah. Ambo tengok wajahnya tadi, Masya Allah. Gantengnya luar biasa. Iya. Ambo sangko tadi Ambo yang ganteng tadi itu. Kiranya belum seberapa. Tidak macam Iko. Macam Iko. Jauh oleh. Masya Allah. Kok ada adik gadia mau lagi sama ini. Nak menengok sikapnya tenang, aman, damai. Kalau macam itulah dosen ambo dulu lah, copek ambo tamatnya. Ya. Kita ingin mencari orang-orang yang tenang. Oh, saya yakin di antara kita ni banyak yang aman, damai, hatinya tawadu. Tapi ada juga sebagiannya hatinya congkak, sombong, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Ikolah membuat binasa waktu itulah Pak. Indonesia binasanya kan karena itu sejak dulu sampai hari ini. Cobalah baca sejarah kita Indonesia. Tak ada yang tidak diadu, tidak ada yang tidak didomba, tidak ada yang tidak disuntik, tidak ada tidak menggunting dalam lipatan, tidak ada tidak menendang dalam kawan seiring. Tak ada sejak dulu. Sejak dulu itu biasa itu. Oh dulu Belanda, bagaimana kita diadu domba. Oh Jepang, masuklah Jepang adu domba sampai-sampai itu di Bukit Tinggi ada lubang Jepang. Yang menggali nak Jepang tu dah awak yang menggali tu. Sejangka tu mayat, sejangka tu mayat, sejangka tu mayat. Dia adu domba. Habis itu G30 SPKI, jenderal membunuh jenderal, letnan bunuh letnan. Kita tentara semua bunuh tentara, polisi dengan polisi, rakyat dengan rakyat. Awak juga baru. Oh reformasi dulu 98 kawan-kawan kita di Semanggi berapa banyak itu demi kebenaran. Dari ketenangan. Kinilah berapa sejak pemilihan umum dulu banyak tu mati tu katanya kecapean sampai ini kasusnya ndak ada. Tiba-tiba di kilo 50 ndak juga ada sampai kini ndak ada. Kita ada sesama kita. Apakah itu membawa ketenangan? Tak. Bawa sujud di hadapan Allah. Oh kata Buya Abdul Somad, tuan guru awak, ada mahasiswa galau, tamat kuliah ala, tapi tak laki-laki, tak jual laku, dah galau. Jangan lari ke KPKP. Kalau KPKP itu dapat jodohnya, tapi berondong. Nampak mabuk. Larilah ke musaji, nampak bekodo laki-laki, Masya Allah. Yang taat ibadat, mukanya berasi. Apalagi kalau mahasiswa lah jadi mahasiswa jadi muazzin di kampus ini, saya rasa jadi rebutan itu. Allahu Akbar, suaranya bagus, orangnya ganteng tuh mahasiswa itu bakojak-kojaknya datang. Pasti itu. Nanti imam lebih ganteng pula dari itu, bacaannya bagus pula, fasohanya bagus, tajwidnya makharijul huruf, sifatil huruf. Allahu Akbar. Pada suara hanya solat zuhur, solat asar tidak terdengar lafaznya. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata anak gadis mahasiswi di belakang, awas abang dan tunggu beko juga dan tunggu. Saya yakin. Begitu keluar imam, anak gadis mahasiswi pun datang. Apa kata anak gadis? Bang, siapa nama abang bang? Siapa nama abang? Nyo kalau padusi itu Pak, kalau melenggoknya menyapu awak atau tanda awak nampunya. Tapi kalau awak sapu, alo dek apang yang ni, tu ndak ada. Jadi yang bawa ketenangan tu ibadat kepada Allah. Oh contoh misalnya, oh saya 5 waktu sudah ada Ustaz. Sudah solat saya 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah lumpang. Malam saya jemaah ke masjid, mantap. Coba dulu tidak pernah tahajud. Coba bawa tahajud. Tahajud bihi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Itu komunikasi dengan Allah.
Tekniknya cuma 2, 2, 3. Itu nomornya pada Allah Ta'ala. Tidak bayar itu SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Tidak ada bayar Pak, bonusnya. Tahajud, witir, bawalah. Insya Allah. Oh, rekan-rekan saya mahasiswa-mahasiswi, judul ditolak, tidak ada masalah. Tak apa masalahnya. Mana satu masalahnya tidak menyangkut dengan judul. Tidak apa-apa, biar ditolak. Sampai kapan dia menolak? Ada tidak 2 bulan, ada 3 bulan, ada tidak 4 bulan, ada tidak setengah bulan 1 semester, ada tidak 1 tahun, tidak apa-apa, biar ditolak terus, tidak apa-apa. Sabar aja kita. Saya kan dah coba, saya begitu, saya coba di S3. Dapat judul, saya garap 1 bulan 28 hari siap 328 halaman. Ditolak. Tak apa-apa, senyum saya. Saya garap lagi. Sebulan setelah itu selesai. Tak percaya dia tolak lagi. Tak apa-apa, masa ia 1 bulan bisa membuat disertasi 280 halaman saya kuruskan. Tak juga lagi. Ketika ujian ditolak lagi, tidak apa-apa, tukar judul. Jadi, tidak apa-apa, bertambah ilmu. Makin ditolak, makin bertambah ilmu. Makin ditolak, bertambah ilmu. Tapi saya jam 3 tahajud. Saya orek. Bisa 3 halaman, 4 halaman sampai subuh, solat subuh. Tapi kalau laki-laki besok ditolak, jalan jauh-jauh. Tolak, jalan jauh-jauh. Pergi pula ke warung. Nampak orang main domino, lah ikut pula macam ikut. Kan itu saya bilang dulu orang Mino itu memang cerdas ya Pak, memang cerdas ya. Tahu dia batu tu satu alahnya tahunya Tuhan. Di tangan siapa balak 5, balak 6 tahunya. Kan cerdas itu. Ada cerdas sih enggak. Ada tadi kadang ada ya. Berkualitas. Tuhan cerdas. Kualitas di bawahnya. Cerdas. Jika nak bawi 5, kau bawi 8 atau bawi 2 itu, ialah 3 tahun dah apa-apa lebah. Lah cara kan lulus. Tidak di siko dah di kampung kami. Kalau siko merasa ada lebih parah dari itu. Gimana cara menerima kayak gitu, tidak cerdas-cerdasnya, karena larinya tempat yang tidak bau. Cobalah di tempat bau. Belajar itu tukang Honda itu. Biar 1 minggu bergelimang gomok tangan itu, tidak apa-apa, tapi dapat ilmu. Makanya dulu saya pernah sampaikan sama ya direktur kita di sana, Pak Prof kita, Pak dosen dekan kita di sana. Kalau ada KKN itu janganlah 2 bulan, jangan 3 bulan, 1 tahun. 1 tahun sampai pandai dia. Yang pertanian suruh dia garap pertani itu 1 tahun. Pandai nak tanam jagung. Oh, peternakan istilahnya suruh dia 1 tahun. Ternak ikan kah, ternak kambing kah, ternak ayam, suruh dia 1 tahun itu. Nampak keberhasilannya. Pandai tak dia nyuntik ayam itu. Jangan-jangan satu suntik itu ala teler lah yang macam itu. Mati enggak, elok enggak. Nah, jadi persoalan akan disebutkan dalam kehidupan tak pernah habis. Nabi Adam yang dipimpinnya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau Nabi, dia direktur, beliau itu khalifah. Coba kalau istilahnya di fakultas itu di perguruan tinggi, beliau direktur, yang dipimpin cuma anak 23 orang. Coba 23, tidak juga selesai. Berantem anaknya Qabil dengan Habil. Berantem. Istri cuma 1, berantem juga. Orang bininya berlimo, sampai aman-aman dia Pak. Kok Pak dosen ada bini 2, bini 3, enggak? Bagus. Saya mendukung kalau ada istri 2, 3, 4 itu mendukung. Jangankah saya Allah dalam Al-Quran fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kan gitu, nikahilah 2, nikahilah 3, nikahi 4. Kalau takut baru fawahidah, baru 1. Kalau takut. Makanya yang beristri 1 itu dek takut ke bini. Itu ibu-ibu atau mahasiswi itu Pak Direktur? Oh, ada ibu-ibu, ada mahasiswi. Saya tanyalah sama ibu-ibu atau rekan-rekan saya lah mahasiswi. Boleh tak suami ibu tambah istri lagi?
Atau yang di rumah yang Zoom rela suami nambah istri lagi. Kan ke awak je larinya kan. Awak nak ditanya. Okey, saya jawab tak apa-apa. Saya jawab begini, kita ambil perumpamaan. Di Mekah atau Arab Saudi itu, Timur Tengah, itu orang biasa, istri 2, 3, 4. Saya jalan-jalan itu di Mekah, Madinah itu di Jabal Uhud, ada atu-atu itu dorong gerobak. Dalam gerobaknya ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada gincu, ada tasbih dan lain-lain. Itu kerjanya dorong gerobak kemana itu. Saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifalu? Apa kabar? Taib, baik. Cerita sampai. Kam zaujah? Bara orang bini apa? Salasa. 3 bini dan 3 bini pak dorong gerobak kerajanya. Aulad, anak bara orang isna asyara. 2 balik. 2 balik anaknya pak. Salusin. Lama tanya tu dibaliknya tanya ke ambo. Wa antum kam zaujah? Wa ang bara bini wa angnya ke ambo. Anggo jawab, luri-luri al-wahidah, surangnya pak. Keciknya, bakhil, bongak wa ang mahli. Masya Allah. Kalau sempat pak direktur itu ditanyanya, pak pulang tu dah tambah langsung. Masya Allah. Itu di sana. Mereka malah dibuat job secretion, pembagian tugas. Istri pertama, ya tu cukup untuk belanja ke pasar. Istri kedua, pelihara anak. Istri ketiga, memasak. Istri keempat, ya peliharalah. Apa namanya itu? Pagar-pagar rumah itu. Tanam-tanam rumah. Dia bagi. Kok di Indonesia tidak ada kayak begitu, Ustaz? Inilah hebatnya wanita Indonesia. Dia tak mau ingin dimadu, dia tak ingin berbagi rasa kasih sayang, cukup satu saja. Betul atau tidak? Kompaknya kan kalau tuinya tu pak kompaknya. Kita singgung tadi ya, awak dibaliknya. Tapi bagus itu perempuan. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, Pak Direktur, baru mau istri kita supaya kita tambah istri, lata pantak banginya tu pak, lata pantak banginya baru diizinkan. Oh, ikut nak dicari saja lamu kiranya lah ya, ikut aja pikiran, ikut aja kecian, ikut keluar, habislah. Nak kena gadi tu banyak situ, nak jando tu ada semalam tu banyak tu, carilah. Sia sarainya, longkai main ambo dulu. Tu padusi Indonesia tu pak. Nya nak mati lebih lo kan dilongkai. Itu, jadi itu yang disebut dengan mungkin ya karakter kita tuh beda dengan di sana. Jangankan istilahnya Timur Tengah dengan Indonesianya per provinsi karakternya berbeda. Makanya 3 tidak bisa dihilangkan dalam hidup itu. Historis, karakter, kemudian tradisi. Tidak bisa. Ini mereka karakternya begitu, tradisinya kayak begitu. Awak tidak kayak begitu. Bu, cukup satu suami, Bu. Apa liaru laki elo-elo. Kau kadang-kadang itu lah, tiba laki di rumah, bini tak ada di rumah. Minta ayah, carilah surang. Anduk mabuk, tengok sila surang, cari surang tu dalam almari tu, anda pandai mencarinya. Ni mah, ambo kat dapat bini macam itu, pak, dan tinggal langsung. Untunglah lah 30 tahun ambo berumah tangga, alun tak donga-donga macam itu. Patanya pergi wirik, Bu, ya bang, ambo pergi wirik. Mana bang wirik? Ke Padang, capek pulang di. Awak alun pergi dah suruhnya pulang. Kau ada macam itu di siko Pak Direktur. Amu nambahnya rasanya. Sorry bro. Ya, anak muda kini agak lain loh Pak Direktur. Tak pasal lero babini loh. Yo kuliah lah tamai karajo lah ada. Sampai karajo lah 2 pintu. Oto ala pulau deposito banyak. Suruh babini dah maunya dah. Apa tang basuhnya? Alunnya babini yang lah bini lah. Tanang Pak dosen sabar lah. Esok basuhnya alunnya lain. Seketik lagi tanang lah. Besok tiba undangan. Anak-anak muda kini banyak tak pasal lero babini. Heran lo mau tengok Pak. Lainnya waktu tua macam ni, kau nak menambah juga dah jawab. Yang iyo, yang ilah. Dah. Jadi itu. Bagaimana? Oh sudah Ustaz, saya sudah ibadah, Ustaz. Bagus memang.
Coba dibuat di kampus kita ini. Bagaimana? Kampus kita adalah kampus Al-Qur'ani. Tekniknya Al-Qur'ani. Luar biasa. Kalau Al-Qur'an ini dibaca adalah gudangnya ilmu. Ada dosen saya cuman Iqra. Dia bahas Iqra. Satu ayat itu. 10 jilid. Setebal ini 1 jilid. Begitu kaya ilmu Al-Qur'an itu. Coba. Kita tidak perlu banyak-banyak, tidak kita bermuluk-muluk. Supaya berkualitas kerja kita, coba Al-Quran. Dipegang Al-Quran. Oh, kita tidak pandai menguraikan Al-Quran, kita tidak pandai mentafsirkan Al-Quran, baca perbandingan Al-Quran ini, Buya Hamka istilahnya, dan yang disebut dengan Al-Kailani misalnya. Tidak bisa kita, mohon maaf, tafsir Jailani misalnya. Tidak bisa, kita tidak apa-apa. Membaca pun jadilah. Membaca pun jadilah. Supaya kerja kita berkualitas. Cobalah, orang beribadat sudah biasa bertambah berkualitas. Cobalah bapak-bapak saya yang selama ini dari teknik hanya solat berjamaah, belum pernah jadi imam. Cobalah berlatih jadi imam supaya berkualitas ibadat kita itu. Iya, muka-muka kau lah babi ni kau ya Pak Direktur ya. Ah? Oh. Aduh, kira lawan. Aduh, kira lawan tas anda. Coba belajar jadi imam. Jadi tamatan dari teknik kita ini tidak ada satupun yang tidak pandai jadi imam. Saya yakin semua kita ini pandai baca Al-Quran semuanya. Pandai semuanya. Cuman bagus tak bagus nantilah dulu. Qalilun fa qalilan atau qalilun bi qalilin. Hansur sedikit. Mana kekuatan ilmu itu Ustaz? Coba tengok. Nabi Sulaiman, kemudian Ratu Balqis. Ratu Balqis ingin menggoda Nabi Sulaiman. Ayo kita goda Sulaiman. Mau harta, bawa harta banyak-banyak, bawa emas banyak-banyak. Betul tak dia tu Nabi? Betul tak dia tu Rasul? Mari kita goda. Kapan perlu saya gadaikan diri saya. Mau tak dia nikah sama saya? Tapi masuk agama kita. Dia rayu nanti. Oh, bocor soal itu tahu oleh jin Ifrit. Kata jin Ifrit, tuan, katanya Balqis datang ke sini bawa harta banyak, bawa begini begitu aman. Kalian tenang. Kiranya tenang tu sumber rasanya kebahagiaan juga, tenang itu. Jangan kusuk asa. Cobalah umpama terjadi kebakaran di kampus kita ini, tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Jangan lari kusuk kasak dari lantai 2, lantai 3. Kalau lari kusuk kasak, melompat, tiba-tiba bawa jiun juga. Tahu jiun? Kalau bahasa kampung saya, is dead. Karena kusuk kasak, tak tahu dia. Tapi kalau orang tahu dia, tenang. Ini lompat di sini, lompat sini, lewat di sini, tangga sini. Aman, tak terbakar. Tapi kusuk kasak, tak bisa. Jadi tenang itu kiranya adalah bimbingan wahyu. Tenang. Dah lapor, kumpul oleh Nabi Sulaiman bala tentaranya. Tentaraku, lu lapor sini. Tahan. Sini. Itu Balqis katanya mau merayu saya dengan harta segala macam. Siapa yang sanggup mengangkat istana Balqis tu ke sini? Jin Ifrit ngomong, saya. Berapa lamanya? 1 hari 1 malam. Yang lain mana? Saya 1 jam aja. Saya katanya, engkau belum berkedip ya Rasul, sudah sampai ke sini. Coba kekuatan ilmu. Dulu kita telepon, dulu kirim surat ya Pak Direktur, kirim mama yang tercinta, Ananda salam dalam pendidikan, mohon kirimkan belanja. 3 bulan baru sampai. Itu pun jemput pula di kantor kecamatan itu. Sama kami bilang sama Pak Direktur berfoto di muka tu, ada foto thread. Saya bilang, kini lo musimnya Pak Direktur. Dulu kalau berfoto seminggu baru selesai ni. Itu kata Pak Direktur, itu kalau elok lo dia nyumbuya ni. Kalau ndak elok lo kabur lo ni menunggu lo besok balik ni. Abang balik lo roll 35 ni. Ndak habis lo bisa dicetak le. Kiranya dulu jo codiaknya orang pandai dari awal ni. Dah itu dulu. Coba Nabi Sulaiman bukan SMS. Bukan barang diantarkan dengan melalui kilat, tidak. Angkat semuanya sehingga sampai Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman, diangkatnya roknya tu. Kenapa diangkat? Basah nanti. Tak usah.
Begitu. Tapi kiranya memang ya kalau amak-amak kok sejarahnya macam itu pada rektor. Ambo kalau jo amak-amak kok siapapun melawan amak-amak tetap menang amak-amak. Enggak mau kalah dah. Ambo di Pekanbaru tu mau tengok amak-amak tu akan ada mengalir di pinggir jalan itu. Kata polisi Pamong Praja, "Bo, biai, dia mengalir di situ, enggak boleh mengalir di situ dah. Itu kan jalan tu. Suruhnya ke belakang. Suruhnya ke belakang seketik. Suruh tu masuk sikor dah. Pokok mengerti. Suruhnya ke belakang. Habis tu datang lain. Bo, itu kan trotoar itu. Ke belakang seketik. Lari atas pari pula. Datang lain. Tak boleh mengalas gitu. Tak boleh dah. Ke belakang lah tiba bangkit berang amak tu. Kalau macam itu nak melawan kalian dah diangkitnya kan pinggang kau. Habis polisi Pamong Praja tu lari tu langgang lah. Jadi amak-amak kau sejarahnya kiranya lah ada je mangkit-angkit kain sejak dulu tu. Jadi besok kalau mahasiswi kalau nak terima-terimanya ada dosen itu cuma angkit kain tu terimanya tu. Okey. Bapak Ibu hadirin hadirat dan mustami'in, para pendengar yang berbahagia. Yang kedua, ingin kita tenang, ingin kita aman, kita damai adalah disebut dengan silaturrahim. Silaturrahim. Ini sudah 2 tahun kita di COVID. Silakan. Ya. Selamat. Sudah 2 tahun lebih kurang kita COVID kayak begini. Rindu kita ingin bertemu, rindu kita dengan dosen, rindu kita dengan kawan. Malahan ada mohon maaf kawan kita sakit sampai meninggal, tidak sempat kita menengoknya. Luka batin tu rasanya, luka batin tu rasanya. Pada tidak sekampung dengan awak, tidak sesuku jo awak, tidak satali darah sama ayah datuk jo awak. Tapi karena satu kampus, rasa saudara, rindu awak. Maka kenapa masuk awak ke kampus-kampus? Tidak di sini aja Pak, saya diundang di tempat di Beriau juga kayak gitu. Rasa kampung tinggal, tidak ada orang. Nah, begitulah kalau kita itu silaturahim, akur kita, damai kita, Bapak dan Ibu, apalagi di kampus, tempatnya berpaduan intelektual, tempatnya berbadu rasa, ilmu dan pengetahuan, tempat mengadu tujuan masa depan. Terasa kita punya miskin dengan itu selama 2 tahun lebih kurang ini. Begitu kita masuk, mana-mana rasa badan itu di mana-mana. Coba mulai hari ini biar sedikit ke kampus tapi kompak, jalin kebersamaan, jangan baca perbedaan. Coba tengok Mekah ini, Madinah ini, orang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya orang muhajirin, orang Madinah namanya kaum Ansor, orang menolong, membantu. Begitu sampai di Madinah, dia bantu-membantu, akur. Bang, jangan risau, kakak, jangan risau, tidur di rumah saya. Nanti kerja kita tuh ada tuh kurma 2, kapling kita kerja ramai-ramai. Itu ada tuh kedai toko, itu ada 2 pintu, kita ramai-ramai. Menjadi, dulu namanya Madinah itu Yasrib. Ditukar dengan Thaibah. Oleh orang Yasrib meminta ke Rasulullah, ya Rasul, tiap tahun datang musibah ke kampung kita ni ya Rasul, tiap tahun datang penyakit ya Rasul, tak bisa kami bantah ya Rasul, tolong ya Rasul doakan berubah nama kampung kita ini. Didoain oleh Rasulullah, dari Yasrib berubah menjadi Thaibah. Penyakit pun datang, penyakit pun habis tunggang langgang. Didoain lagi, masyarakat minta, ya Rasul tolong doakan lebih bahagia lagi ya Rasul. Didoakan dari Yasrib berdoa menjadi Thaibah, Thaibah menjadi Madinah. Di situ apa kita ambil kesimpulan Bapak dan Ibu? Bahwa Rasul dalam kebersamaan itu jangan lupa doa kehadiran Allah. Maka salah satu menghalau penyakit COVID, penyakit taun, penyakit apapun namanya, silakan. Salah satu dihalau oleh doa. Dulu waktu 2018
Saya bilang, hilangnya nanti segala penyakit. Mari kita solawat, baca Al-Quran, zikir, doa, puasa. Dicegat saya Pak Mudir, dicegat saya. Dipanggil, buat pernyataan, jangan ulang-ulang lagi. Akhir ini Pak Joko, wahai ulama, tolonglah negara kita ini, tolong berdoa supaya cepat datang berangkat di musibah. Cobalah kita di kampus ini, hari apa kita yasinan? Oh, pagi Jumat yasinan. Kemudian apa lagi? Tausiah singkat, ditutup dengan doa musibah, doa hasabah. Coba. Tunggang langgang oleh tojunnya, tojun mas orang kampung kami Pak. Tojunnya dari Parito, tojunnya akan murah sini. Cobalah. Tapi kebersamaan. Kadang-kadang wabuk yasinan mereka, wabuk berdoa bersama, wabuk zikir bersama. Aduh, itu kan cemooh. Nah, tu tengok macam Yobana. Siap tu. Bara berurang-urang tengoklah tu. Oh, jadi dalam hidup tu, itulah yang membuat kita ini, Bapak dan Ibu, tak sanggup kadang-kadang terima cemooh orang, gunjing orang. Pada sejak dulu lagi itu. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah berikan kita modal tawaduk, sabar, tasyakur, qanaah, ridho dan sebagainya. Tapi banyak orang menukar sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Coba. Mohon maaf kita dosen, sampai kapan kita dosen, mahasiswa sampai kapan kita mahasiswa, pegawai, karyawan dan karyawati sampai kapan kita karyawan. Pada satu saat akan berakhir. Jangankan kerja, awak pun hidup akan berakhir. Saya tidak lama lagi hidup saya, Pak. Ada bilang sama istri saya, saya bilang, ya bang, saya pengen lihat yang sama istri saya Pak. Orang-orang kini agak lain pun. Awak tengok dalam HP tu, kabinyi orang bayayangnya. Kabinyinya apa kau, ayah kau ni. Podih dongannya ya Bu. Ya. Bu. Kamu kadang-kadang kalau nengok wajah ibu, kapa ibu pun nengok. Iya. Soalnya cari wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang kerajo awak, yang masak awak, yang belanja awak, yang trika awak, yang mantap anak sekolah awak, yang laki ya ngangkangnya duduk di kadai. Iyo Bu, nani iyo, jangan indah, carai kan aja lah Bu. Kalau adalah hak perempuan mencari kita, Pak, saya yakin. Jalan besar sana tu, di luar sana tu banyak laki-laki gilo. Coba. Jadi hidup ingin tenang, ingin aman, ingin damai, silaturahim, akur kita. Coba Rasulullah, makanya doa itu pasti Pak. Dulu saya yakin itu masing-masing Pak Mudir kita ini lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sudah Rasul mendoa, anak akikah mendoa, anak nikah kawin mendoa, anak cari kerajo mendoa, dapat kerajo mendoa, anak mikong pergi kuliah mendoa, tamat kaji mendoa, pulang dari rantau mendoa. Begitu dulu maka berkah hidup orang. Awak nak gaji terima tiap bulan tambah bonusnya tambah iko, tambah iko. Sekali setahun nak dapat mendoa di rumah. Mati nak masuk sarubo ya. Coba. Jadi supaya berkualitas kita dalam hidup itu tak ibadah. Makanya vertikal horizontal dengan Allah sesama manusia. Tidak ada nilai, kita haji tiap tahun, umrah tiap bulan, 5 waktu ke masjid tak pernah lumpang, Al-Quran khatam dibaca, puasa sunat Senin dan Kamis, tahajud tiap malam, zikir sampai tawajuh subuh. Mantap, bagus. Tapi tidak akur dengan dosen, tidak akur dengan karyawan, tidak akur sesama awak, tidak akur demo, mencemooh, bakar membakar, pocah mempocah. Apa untungnya? Gimana caranya menjalin kebersamaan itu tuh Ustaz? Pertama, luruskan niat. Luruskan niat. Karena kita ini intelektual semuanya, berkualitas semuanya, bermutu semuanya. Cuman beda. Ada yang ahli komputer, ada yang ahli las menglas, ada yang ahli tukang tunjuk aja atas itu, atau antar ke situ, pekyun pelanya, ada yang ahli itu dah Pak.
Ada ahli itu macam ibu-ibu, ada ahli jahit menjahit, ada ahli bikin makalah, ada yang ahli merangkai bunga. Tu patang tu asyik bunga tali pak. Agi piti binyi 300 itu belanja. 150 belanja 150 bunga tali. Bunga tali jadi muka rumah. Lali sweet yang sampai-sampai awak li sweet dek makan pak. Ni ikan asin, ikan asin, ikan asin, ikan asin. Nah, mulai kan. Keladi namanya, Bu. Ya bahasa kampungnya atau tali. Kalau bahasa kampusnya geladi. Keladi. Ini ada geladi, ada keladi. Ada pula ibu-ibu ni ahli makan kue, ada juga itu Pak. Sejak tiba tu Allah dia baginya tancap sampai dia bagi makan kue je kan rajanya. Biarlah tak apa-apa, biar tak apa-apa. Dulu waktu kocik-kocik saya masih ingat itu mak masak kue. Awak beradik kakak nunggu masak kue. Ada adik diam aja. Kalau tak dikasih mak tak dimakannya. Awak tak kasih tak dikasih makan juga. Sehingga amak bilang, "Hei, berhenti, beko." Anyang. Dah masak oleh amak baru kue makanlah nak makanlah. Awak pula tak mau makannya lagi. Kenapa tak mau makan? Lah luka perasaan. Apa dia bongi-bongi amak awak tadi? Luka perasaan. Sampai 2 hari 3 hari kue tu tak habis-habis. Akhirnya kasih sama ayam. Ayam tak pula mau makan kue. Kenapa tak mau makan kue? Ayam lah luka lo perasaannya Pak. Makanya jangan marah-marah sama orang, tukang sapu, buang sampah, tukang keran air. Jangan marah-marah, apalagi tukang las di lapangan. Kau dia ada kemuncung awak tak tutup. Boleh ngecek. Jangan marah-marah, keahlian kita ada diberikan Allah masing-masing. Betul apa tidak? Ada yang ahli karya ilmiah, itu aja kerajaan nak dona lain dah. Tak ada, nak peduli makan pun dia suruh bini nak mau dah nyumbut karya ilmiah aja. Ada ahli buat buku aja, ada ahli mencontreng aja punya orangnya dia ambil aja doh. Jadi kita ni ada keahlian masing-masing, maka padukan supaya bermutu dalam hidup, berkualitas dalam hidup. Bagaimana kualitasnya? Ibadah kepada Allah, kebersamaan disambung. Cobalah. Nah, kapan perlu ada solawatan di dalam kampus kita ini? Biarlah orang lain tak, kita aja. Nak apa? Mulai dari sini. Mulai. Dulu UIN yang buat solawatan, yasinan, doa bersama, zikir bersama. Sekarang tidak. Kita. Masya Allah. Menggelegar bunyinya itu. Cobalah. Nak zikir. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingin nak iramanya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Nak solawatan, silakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Kami tak mau irama itu, nak modern sekarang. Boleh tak apa-apa, karena seni gitu Islam banyak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba tenang, aman. Jadi mulut-mulut yang keluarnya tasbih, mulut yang keluarnya zikir, mulut yang keluar dari solawat segala macam itu, keluar dari iyyaka na'budu kabira walhamdulillahi katsira, dan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi at-tahiyatul mubarakatuh, keluar kata-kata yang dibimbing oleh Allah. Jadi tidak ada dosen lagi yang marah-marah, tak ada lagi karyawan yang marah-marah, tak ada lagi mahasiswa yang berontak-berontak. Cukuplah yang di luar sananya berontak, ada tahu berontak, tahu apa namanya lepas. Dia lah tahu aja ikut berontak gitu je lah. Yang ketiga. Dia sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 12 ini. Ini saya tengok tak ada sampainya. Sampai sudah mantap dah. Nak marah lah mulai tinggal sinyi lah.
Mohon maaf Bapak Ibu, ambo ko orang Kampar, tapi sekolah di Sumbar di Bukit Tinggi. Jadi ambo ko bagaimanapun, codi ambo pandai solat, pandai jadi imam, pandai ambo istilah cara pidato macam ni kok. Dia orang Sumbar Pak. Makanya buya-buya awak di Sumbar ko dulu dikenal dengan Serambi Mekah, karena gudangnya ilmu, bukan hanya ilmu agama, semuanya sampai hari ini, sampai hari ini. Makanya kita di Polik ini jadilah sarang-sarang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ketiga Bapak Ibu, ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Apa usaha? Birrul walidain. Mak dan ayah jangan lupa. Mohon maaf. Oh Pak Mudir sekarang jadi orang bagus, duduknya istimewa, gaji lumayan Pak dosen saya, ibu dosen saya. Oh karyawan dan karyawati, bagus memang. Tapi jangan dianggap keberhasilan yang kita terima sekarang bukan dari hasil perjuangan dan pengorbanan kita. Tapi yang kita terima sampai hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Gores sikit, tetes darah, larikan ke rumah sakit darah itu, diperiksa di laboratorium. Itu darah siapa? Darah ibu dan darah ayah. Redho mak ayah hidup dalam hutan belantara. Redho mak ayah hidup di pasar. Berpanas-panas, duduk kadang-kadang diusir oleh orang. Demi dapat uang supaya anak kuliah, supaya anak dapat pendidikan. Ada mak ayah kerja di sawah dan di ladang. Jangan dibaca tulang punggungnya ni, lali suik lah kajui Pak. Panasnya dibukanya baju, tak tanpa baju aja kita bekerja di sawah di ladang. Berapa kilo dia ya jujung itu, apa namanya, goni itu segala macam. Kayu kadang-kadang dari kebun itu untuk masak kita. Bukan seperti sekarang masak kompor. Tak, tunggu. Demi awak sekolah. Kalau mungkin Pak Mudir ini dulu, Bapak dan Ibu, karena masanya dulu jauh dari masa kita. Berapa umur sekarang Pak? Muda loh dari awak akhirnya. 55. Kalau sama dengan Rasulullah berapa lagi tinggal? Nabi Muhammad umurnya 63. Sekarang bapak kita ini berumur 55. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa? Pas pensiun Nabi Cita. Tapi lumayan, masih panjang, ada 8 tahun. Mohon maaf saya Pak dosen kita atau Pak apa kita nih, berapa umur Pak? Oh 52. Kalau dalam rahim ibunda yang mulia dulu janji hadapan Allah, hai si fulan kamu rezeki sebanyak itu, hai si fulan kamu nanti jodoh sianu, hai si fulan umur kamu sekian, hai si fulan kamu nanti mati penyebabnya demam panas, jatuh di kamar mandi, dihampai puso, jatuh di kamar di sentrum oleh listrik, oleh covid. Akhirnya 52. Kalau 53 umurnya berarti enggak ada. Setahun kok Pak itu ya Pak. Tapi kok contohnya Pak ya, jam kok tak mula selera makannya nah hidup akan berakhir. Tapi yang jelas ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Birrul walidain. Senangkan hati mak, senangkan hati ayah. Dalam ilmu tafsir yang lain Bapak dan Ibu, bukan mak dan ayah saja, tapi ama orang, ama awak, ayah orang, ayah awak, atu orang, atu awak. Ikolah bakece orang Melayu, kalau pandai awak pakaian panjang, lebih ancak pada kain sarung. Kalau pandai awak amak samang, lebih sayang pada amak kandung. Makanya ama orang, ama awak, ayah orang, ayah awak, dimanapun awak berada, pasti membawa kebahagiaan dan kenikmatan. Kau nak jangan jual amak orang le, amak awak je dah belok elok je nyo, masya Allah. Jual ayah awak lah bungkuknya, tak belok elok doh. Redullahu wa redul walidan. Takkan dapat kita kasih sayang Allah, takkan redha Allah dengan usaha awak tanpa ada kasih sayang ibu dan ayah. Bapak Ibu, 1 jam sudah cukup demikian ceramah kita pada siang hari ini. 3 saja. Pertama, ta'abbud ilallah, untuk tenang pikiran, perasaan, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun perusahaan, apapun istilahnya skill kita. Yang kedua adalah silaturahim akur sesama kita.
Yang tua dituakan, yang kawan dikawankan, yang adik diadikkan, yang anak dianakkan. Yang tiga adalah birrul walidain, senangkan hati ibu dan ayah sesuai dengan kemampuan dan teknik kita masing-masing. Kemudian ditambah mak orang ama awak, ayah orang ayah awak. Semuanya berarti memuliakan. Kenapa begitu? Mungkin ama awak tidak ada, ganti juga ama orang. Ayah awak tidak ada, ganti juga ayah orang. Itulah ayah awak. Demikian Bapak dan Ibu, semoga tidak ada yang bertanya. Ada pertanyaan enggak ya? Ya, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus jangan ada bertanya. Kalaupun ada bertanya, kita coba dijawab. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.